Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Nasruddin TV, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan aktivitasnya dilancarkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau share ya, berbagi informasi sedikit bahwa kita sebagai pekerja tambak, untuk menu di tambak itu memang tidak sering kita menikmati hidangan seperti ini. Nah, hidangan seperti ini tuh yang dimaksud apa kira-kira, ya kan? Nah, mungkin ada pertanyaan dari sahabat sekalian, hidangan seperti ini itu maksudnya apa? Nah, yang dimaksud hidangan seperti ini itu adalah kepala udang. Nah, kita ditambah yang biasa kita rebus itu ya tidak jauh-jauh, udang, ikan, kepiting. Tapi untuk udang itu ada beberapa jenis. Nah, salah satunya adalah udang windu yang menjadi komoditi ekspor andalan di wilayah atau di daerah saya itu di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, untuk udang windu, udang ekspor, yang bisa kita konsumsi itu bukan hanya badannya tetapi juga kepalanya. Contohnya seperti ini. Ini kepala udang windu yang badannya itu sudah dipotong karena memang sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan bagi petambak ya, pekerja tambak atau pengusaha tambak. Pada saat panen, kepala udangnya itu dibuang ya, dipotong, kemudian maksudnya dibuang tuh dilepas dari badannya, kemudian diolah menjadi beberapa jenis manfaat, misalnya dijadikan pupuk tanaman, kemudian dijadikan sebagai pakan alternatif yang juga dikembalikan ke dalam tambak untuk dimakan oleh udang, ikan, dan sebagainya yang ada di dalam tambak. Nah, inti dari video ini saya ingin share sedikit ya, bahwa di tambak itu kita juga kadang merebus kepala udang ini untuk dimakan. Nah, seperti contohnya sekarang. Jadi caranya sederhana, cukup dicuci bersih, kemudian direbus ya. Nah, pada saat kita makan seperti ini baru daging-dagingnya itu kita pilah dari cangkangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kakinya. Kemudian di sini sudah ada sambal. Tapi sambalnya ini belum kita kasih jeruk. Nah, ini salah satu kenikmatan yang luar biasa ketika kita bekerja sebagai petambak ya, pekerja tambak atau tinggal di tambak. Kita kadang mendapatkan masakan-masakan, atau kita bisa membuat masakan-masakan unik. Salah satunya ya kepala udang ini. Nah, kepala udang ini untuk di luar, di rumah-rumah makan mungkin sulit kita temukan karena setahu saya untuk kepala udang ini memang banyak dibuang. Maksudnya dibuang itu diolah ya, diolah jadi pupuk, bukan untuk dikonsumsi. Nah, ada juga yang diolah jadi terasi. Nah, tapi pada saat momen-momen tertentu, kalau misalnya kita ingin merasakan lagi namanya masakan kepala udang ini ya, seperti ini contohnya. Kita rebus, kemudian kita makan. Nah, bismillah. Nah, itu tadi kakinya. Nah, kemudian ini kepalanya. Nah, dagingnya itu seperti ini. Tuh, ada dagingnya.
Nah kalau kita lagi makan kepala udang seperti ini, ya sebisa mungkin makanannya tidak perlu terlalu banyak campuran. Nanti kepala udangnya nggak bisa habis. Makan kepala udang ini ada seninya, karena kita jadi jadi begitu menikmati ya, karena harus kita lepasi seperti ini. Kita harus lepas kakinya seperti ini, kemudian kita celup di sambal. Nah ini kita buang lagi masuk tambak, nanti biar dimakan sama penghuni yang ada dalam air. Ya seperti inilah kehidupan di tambak tradisional. Kita makannya ya terserah kita di mana aja, yang penting nyaman. Contoh sekarang ini lagi di bawah pohon, ada pohon, jadi terik mataharinya ndak begitu terasa. Asli nikmat. Ini juga rebusnya juga ndak begitu susah ya, tinggal cuci bersih. Untuk kakinya memang tidak bisa dimakan, keras. Di sela-sela ininya, sela-sela cangkang kepalanya, lumayan dagingnya yang terselip, jadi mesti dihisap-hisap. Ini juga kepalanya kalau ditumis ya diolah dengan berbagai jenis bumbu, ini nikmat sekali ya. Nah seninya itu di situ, makan kepala udang. Ya kita harus sabar. Kita harus sangat menikmati gitu ya. Jadi keunikannya tuh di situ, kenikmatannya tuh di situ. Kita harus buka. Nih, tarik kakinya. Nah ini enak nih, nikmat. Celup di sambal. Tapi menikmati masakan seperti ini juga tergantung suasana ya, tergantung tempatnya. Nah kalau sekarang ini tempatnya ditambak, jadi sangat mendukung.
Jadi selera makan juga itu bergantung pada suasana. Untuk menu makan tertentu, salah satunya ini kalau dimakan di rumah mungkin kurang nikmat kalau cara masaknya seperti ini. Tapi kalau makan ditambah, wah luar biasa. Ini kalau misalnya ada teman-teman yang tanya, bang itu bisa nggak dibakar? Oh bisa. Nah kalau dibakar, rasa-rasa seperti agak kesantanan gitu ya, ada rasa-rasa santannya itu terasa. Nih dagingnya. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman yang mungkin ada masalah kolesterol, ya ini mesti dibatasi makan seperti ini. Yang bikin nikmat ini sambalnya. Nasinya ini pelengkap aja nih, karena intinya di sini. Kosong. Sini dagingnya tuh. Udang windu kalau lembek seperti ini modelnya tuh, jadi dagingnya tuh kurang. Nah kalau direbus ya jadi berkurang dagingnya. Ini nanti aja nih, kita kepalanya dulu, karena memang temanya mukbang kepala udang. Ini kita cabut kepalanya, pisah. Nah tuh kosong. Orinya kita santap.
dagingnya. Jadi dagingnya ini menempel di cangkang kepala. Tuh. Habis ya. Ini yang terakhir. Nah, kenapa kepala udang ini bisa banyak kita makan? Karena untuk satu kepala udang itu dagingnya nggak banyak, dagingnya dikit aja. Tapi kepala udang ini kelihatannya banyak. Kelihatannya banyak ya itu tadi karena dagingnya setiap kepalanya dikit. Tapi kalau misalnya disodorin ini untuk udangnya utuh, paling berapa ekor langsung kenyang. Nah, ini kelebihannya udang lembek itu ya. Nah, ini udang lembek, tadi kepalanya enggak lembek, ini udang lembek. Jadi mulai dari kakinya sampai di ininya apa namanya, mungkin paru-parunya kali ya, itu lembek semuanya. Jadi kita tinggal lahap. Ini juga bisa kita makan karena cangkangnya lunak, dan ini sangat berkhasiat untuk kesehatan. Kalau kurang yakin, silakan searching di Google ya. Saya buktikan ini ya. Cangkang lunak sama dengan cangkang udang lunak sama dengan cangkang kepiting lunak. Jadi cangkangnya itu bisa kita makan. Harus benar-benar kita kunyah ya sebelum kita telan. Jadi itu tadi ya teman-teman sekalian, sahabat Nasruddin TV,
Kalau misalnya selama ini teman-teman ada pertanyaan, apakah kepala udang itu bisa dimakan? Nah, ini kita bisa buktikan bahwa kepala udang itu sangat nikmat ya untuk dikonsumsi, untuk disantap, untuk dimakan, walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Untuk merebusnya sangat sederhana. Ini hanya direbus dengan air, kemudian dikasih serai. Ini serai, makanya teman-teman petambak itu ditambak jarang meninggalkan atau jarang tidak nanam serai, karena berbagai jenis lauk pauk yang dimasak ya, yang dibikin itu kadang ada yang mungkin tidak tahan dengan baunya yang khas ya. Jadi diimbangilah dengan serai ini, tanaman serai ini. Jadi ada bau khas serai. Nah, jadi mungkin ada yang merasa enak ya dengan jenis masakan tertentu untuk menetralisir baunya ya, dikasih serai seperti itu. Nah, oke. Jadi terjawab sudah pertanyaan teman-teman sekalian, sahabat Nasruddin TV yang mungkin selama ini bertanya-tanya apakah kepala udang bisa dimakan. Nah, dan bagaimana cara memakannya tadi sudah kita saksikan sama-sama. Saya langsung menikmatinya di depan kamera ini, sengaja saya tidak skip ya, supaya sahabat-sahabat sekalian melihat betapa nikmatnya memakan rebusan kepala udang. Nah, kemudian tadi juga disusul dengan menyantap udang lembek atau cangkang kepala udang lembek. Nah, kalau misalnya cangkang udang keras itu susah untuk kita makan, karena memang untuk dikunyah saja susah ya. Kalau misalnya cangkangnya keras, kecuali diolah dengan melalui proses tertentu mungkin bisa, apakah dibuat tepung atau segala macam ya. Tetapi yang saya share melalui video ini bahwa nikmatnya makan kepala udang lembek ya seperti tadi. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ke pasar, sahabat Nasruddin TV ke pasar ya, mungkin mulai sekarang sudah bisa memilih udang lembek ya, karena kalau udang lembek itu tidak perlu kita kuliti, tidak perlu kita buang kulitnya, cukup dengan kita rebus atau kita goreng ya, sesuai dengan selera masing-masing. Dan semuanya bisa kita makan ya, semuanya bisa kita makan, mulai dari cangkangnya, isinya, kepalanya. Dan oke, cukup itu aja dulu ya. Nanti lain kali kita sambung lagi, mungkin bahas soal makan jenis masakan yang lain. Saya mau coba untuk bikin sate burungan yang ada jenis kerang itu, ada jenis kerang bentuk piramid ya, tajam, dia agak runcing seperti ini. Nanti kita akan bikin di konten berikutnya, supaya sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang mungkin hidupnya di perkotaan ya, saya juga pernah hidup di perkotaan, saya tahu lah bagaimana suasana di perkotaan. Jadi untuk suasana seperti ini itu sangat kita rindukan ya. Saya sangat merindukan tempat-tempat seperti ini, yang nuansa alam terbuka seperti ini, ketika waktu itu saya tinggal di perkotaan. Jadi setiap kali ada libur kerja, saya selalu cari tempat-tempat terbuka untuk santai. Dan bahkan tempat makan seperti ini pun saya sangat mencari ya. Saya pergi ke beberapa tempat ya, untuk menikmati makanan di tempat-tempat yang terbuka seperti itu, karena aktivitas kita tuh hampir boleh dibilang setiap hari hanya berada di balik dinding tembok. Oke, cukup sekian, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, abaikan ya, lupakan. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.